Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pendengar radio Muslim ya. Alhamdulillah, di hari ini ya, kita masih diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang berbicara tentang parenting Islami ya. Jadi parenting atau pengasuhan anak yang berbasis Islam dan insyaallah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan kemarin ya, itu kita telah membahas kaidah yang pertama, yaitu kaidah di dalam tarbiyatul abna atau pendidikan anak, bahwasanya tarbiyah itu adalah ibadah. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu di kaidah yang berikutnya. Di kaidah yang kedua, bahwasanya at-tarbiyah yang namanya pendidikan ya, itu adalah al-qudwatul hasanah. Adalah al-qudwah al-hasanah, yaitu kita memberikan qudwah, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita ya. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah al-qudwah al-hasanah, memberikan contoh yang baik, ini merupakan prinsip penting di dalam keberhasilan suatu pendidikan ya. Dikatakan penting itu karena anak-anak secara tabiatnya, bahkan ya dikatakan secara fitrahnya, anak-anak itu adalah manusia yang sudah Allah karuniakan tabiat dasar watak dan fitrah ya, untuk mencontoh dan mengikuti orang-orang yang lebih dekat dengan dirinya ya. Jadi mengikuti atau mencontoh ini adalah suatu hal yang merupakan watak dasarnya manusia. Manusia itu cenderung untuk mencontoh karena metode belajar manusia ya itu adalah dengan melihat, kemudian dia mencontoh apa yang dia lihat, khususnya untuk anak-anak kecil, anak-anak yang masih usia tufuliyah ya, usia kanak-kanak atau di bawah usia 7 tahun ya. Jadi metode mereka itu adalah metode yang masih lebih banyak melihat ya. Jadi what they see, that is what they learn ya. Apa yang mereka lihat itulah yang mereka ambil, yang mereka pelajari. Dan oleh karena itulah ya, memberikan qudwah atau memberikan contoh ini adalah kaidah dan pondasi penting di dalam pendidikan anak. Ikhwatal kiram ya, pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah menyeru orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian itu dari nar, dari siksa nar, siksa neraka. Allah memerintahkan kita agar kita berhati-hati ya, agar kita menjaga diri kita dari siksa neraka, dan juga setelah Allah menyeru diri kita sendiri, Allah menyeru agar kita menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Jadi seruan Allah Subhanahu wa taala di sini itu adalah kepada diri kita sendiri. Karena itulah ya, kewajiban utama bagi seorang muslim sebelum dia itu menyelamatkan orang lain, melindungi orang lain, memelihara orang lain dari siksa neraka, maka hendaknya ibda binafsik ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Mulai dari diri Anda sendiri. Karena suatu hal yang tidak mungkin seseorang itu dia bisa menjaga orang lain sedangkan dia tidak menjaga dirinya sendiri ya. Sehingga dia harus menjaga dirinya sendiri, baru kemudian dia bisa menjaga orang-orang lain, yaitu orang yang paling dekat adalah yang paling utama untuk dia pelihara dan dia jaga. Dan memulai dari diri sendiri, itu tentunya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita harus mempersiapkan ilmu dan juga mengamalkan ilmu ya. Dan kita harus menghimpun dua hal ini, yaitu ilmu dan juga amal. Ya, ilmu dan amal ya. Ini adalah dua hal yang harus kita himpun, yang harus kita kerjakan. Pendengar radio Muslim ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil ya, kita harus beriktimad atau kita harus berpegang dengan uslub atau cara dan kaidah yang seperti ini. Kita semua sudah mengetahui ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah telah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira.
ya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada pada kalian itu di dalam diri Rasulullah uswah hasanah. Uswah hasanah adalah keteladanan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga yang mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini ayat ini itu menjelaskan bagi kita, ya, yaitu ya contoh bagaimana ya seharusnya seseorang itu dia mengikuti, ya, dan yang diikuti itu adalah uswah hasanah, ya. Itu karena apa? Karena ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya uswah itu ada dua macam, uswah sayyi'ah dan uswah hasanah. Contoh yang baik dan contoh yang buruk. Jadi tidak semua contoh itu adalah contoh yang baik, ada pula di situ contoh-contoh yang buruk. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di dalam diri beliau itu terdapat uswah hasanah, terdapat contoh yang baik. Dan contoh yang baik ini yang hendaknya ditiru oleh setiap orang, ya. Namun, ya, itu ada manusia-manusia yang dia melakukan suatu keburukan dan kemudian keburukannya itu dicontoh oleh manusia-manusia yang lainnya, ya. Sehingga ya, manusia tersebut dia memberikan ya contoh yang jelek sehingga dia disebutkan dia telah memberikan uswah sayyi'ah, contoh yang buruk. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebelum diperintahkan untuk menyebarkan risalah, ya, Allah sebelum mengutusnya sebagai rasul, ya, itu semua musyrikin Quraisy bersepakat bahwasanya Nabi SAW itu adalah manusia yang paling baik perangainya, yang paling baik akhlaknya. Beliau tidak pernah berdusta, beliau tidak pernah berbohong. Beliau adalah orang yang ketika dipercaya, diberikan amanat, beliau tidak pernah berkhianat, ya. Jadi beliau adalah ya manusia yang ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy pun bersepakat atas baiknya beliau, atas bagusnya perangai beliau. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mengetahui tentang hamba-hambanya. Allah tahu bahwasanya manusia yang paling istimewa, yang paling spesial, yang paling baik akhlaknya, perangainya dan lain sebagainya adalah Muhammad bin Abdullah alaihi wassalam. Dan Allah Maha tahu. Dan ketika Allah tahu ini adalah manusia yang paling baik, ya, maka Allah angkat beliau, Allah utus beliau sebagai nabi dan rasul yang akan menyampaikan dan mengemban nubuah dan risalah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Berkenaan dengan pendidikan, ya, bahwasanya ya memberikan contoh itu termasuk pendidikan yang paling utama. Bukankah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika beliau hendak mengajarkan salat, beliau tidak hanya menyampaikan dengan lisan, beliau tidak hanya menyampaikan secara konsep saja, tapi beliau praktekkan. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Di sini Nabi memerintahkan agar manusia, yaitu para sahabat saat itu memperhatikan bagaimana beliau salat. Dan subhanallah, para sahabat, ya, itu mereka adalah mereka itu adalah pemerhati yang luar biasa. Semua dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mereka perhatikan semuanya dengan seksama. Dan mereka berusaha untuk mencontohnya. Dan disebutkan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang muttafaqun alaihi, yaitu kisah tentang, ya, Abdullah ibnu Abbas ketika beliau masih kecil, ya. Ketika beliau masih kecil, beliau menceritakan bahwasanya bitu inda khalati Maimunah, aku pernah nginep di rumahnya bibiku yang bernama Maimunah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau menceritakan, ya, faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bangun dan Abdullah ibnu Abbas pun mengetahui, beliau ikut bangun. Nah, kemudian Abdullah ibnu Abbas memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melihat Rasulullah berwudu. Beliau berwudu dengan wudu yang enteng, yang ringan, ya, disebutkan di dalam riwayatnya itu, ya, dengan wudu yang khafif, ya. Ya, jadi Nabi wudunya ringan, ya, maksudnya tidak mempergunakan banyak air. Lalu kemudian beliau pun salat, ya. Maka Abdullah ibn Abbas pun mengatakan, ya, faqumtu, kemudian aku pun bangun, kemudian fatawaddatu, kemudian aku pun ikut berwudu, nahwan mimma
tawaddu'a. Aku pun berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ji'tu fakumtu an yasarihi. Kemudian aku mendekati Rasulullah. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahawwalani, kemudian Nabi memutarku, ya, faja'alani an yaminihi. Nabi memutarku dan menjadikanku berada di bagian kanan beliau. Tsumma shalla masyaallah. Kemudian ya Nabi salat, ya, masyaallah, ya. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah masih seorang bocah, ya, dan hanya cuman melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dan juga di malam-malam ketika beliau nginap di rumah bibinya Maimunah, ya. Beliau melihat Nabi bangun, berwudu, kemudian menegakkan salat, maka beliau pun mengikutinya. Ini masih anak-anak beliau ini, ya. Beliau mengikuti Nabi SAW tanpa perlu Nabi membangunkan, tanpa perlu Nabi memerintahkan, tanpa perlu Nabi mengajak. Hanya Nabi ketika itu melakukan, kemudian dilihat, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah seorang gulam, seorang bocah yang sangat mencintai Rasulullah, yang dia sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah. Sehingga tentunya orang yang dia muliakan, yang dia cintai, yang dia hormati, pasti dia berusaha untuk mencontohnya. Ya, dia berusaha untuk mencontohnya. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan ini hadisnya panjang, ya, dan bahwasanya disebutkan di sini, ya, yaitu hadis dari Jarir, ya, yaitu Jarir bin Abdullah. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya pernah pada suatu ketika, ya, pada saat kami sedang berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tiba-tiba datang, ya. Datang sekumpulan orang yang tidak mengenakan sepatu, alias telanjang kaki. Kemudian mereka hanya berpakaian dengan selembar kain yang diselimutkan ke badan mereka, sembari memegang atau menyandang pedang, ya. Nah, lalu kemudian Jarir itu mengatakan bahwasanya mereka ini sepertinya dari suku Mudhar, ya, dari suku Mudhar yang mereka hijrah ke Madinah, ya, dalam rangka untuk, ya, berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, beliau adalah seorang, ya, manusia yang sangat memiliki perasaan empati yang luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tampak sedih. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tampak terharu, ya, melihat kondisi mereka. Maka beliau pun masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau keluar lagi. Lalu kemudian ketika masuk waktu azan, beliau pun memerintahkan Bilal untuk melaksanakan azan, ya, untuk memerintahkan Bilal melakukan azan dan iqamah. Lalu setelah iqamah, Rasulullah pun memimpin salat jamaah. Setelah salat berjamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbarnya dan beliau pun berkhutbah. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau membaca surat Al-Hasyr, ya, ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah." Ya, yakni, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok. Maksudnya untuk yaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian Nabi SAW, beliau pun setelah membacakan, ya, ayat-ayat ini, maka ada seorang laki-laki yang langsung bangkit, ya. Setelah mendengarkan khutbah Nabi SAW, dan kemudian Nabi membaca itu, maka dengan serta-merta ada seorang laki-laki yang bangkit berdiri, dia langsung mengeluarkan dan menyedekahkan dinar dan dirhamnya, pakaiannya, satu sok gandum dan satu sok tamar, ya, satu sok kurma, ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya, meskipun hanya dengan setengah biji kurma, ya, meskipun hanya dengan setengah biji kurma. Nah, setelah melihat ada seorang laki-laki tadi itu yang datang berdiri memberikan sedekah, maka bangkit pula, ya, ada lagi seorang laki-laki yang membawa sekantong, ya, yang dia tidak bisa menggenggamnya, yaitu membawa kurma, ya.
Lalu kemudian akhirnya para sahabat pun mereka saling berdiri, ya, mengikuti dan mereka memberikan semua apa yang mereka miliki, ya. Ini mereka bersedekah, ya, untuk orang-orang dari Bani Mudhar tadi, ya, dari Bani Mudhar tadi yang datang, ya. Nah, sehingga Jabir mengatakan, ya, sampai akhirnya terkumpul, ya, 2 tumpuk makanan dan juga pakaian, ya. Nah, lalu kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, itu aku pun melihat Nabi SAW itu wajahnya berubah. Yang tadinya sedih, tampak sedih, tiba-tiba wajah Nabi berubah menjadi ceria, ya, bersinar-sinar bagaikan emas, ya. Lalu kemudian Nabi SAW setelah itu beliau langsung bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Ya, siapa yang mempelopori di dalam Islam, siapa yang mencontohkan di dalam Islam suatu kebiasaan atau sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala yang mengikuti, mengamalkan apa yang dia contohkan setelahnya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Juga Nabi mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqutha min auzarihim syai'un, ya. Dan siapa yang memberikan contoh di dalam Islam dengan contoh yang jelek, dengan contoh yang buruk, maka baginya dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengamalkan, ya, yang dia contohkan tadi setelahnya tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Sesungguhnya memberikan contoh artinya kita melakukan perbuatan mendahului orang lain, kita menjadi pelopor, baik itu di dalam kebaikan atau kejahatan, itu akan cenderung dicontoh orang. Sehingga apabila kita mempelopori perbuatan di dalam kebaikan, di dalam suatu yang ma'ruf, maka kita akan mendapatkan pahalanya apabila orang-orang itu mencontoh kita. Demikian pula apabila kita mencontohkan perbuatan buruk ataupun jelek, manusia pun juga akan mencontohnya sehingga kita akan mendapatkan dosanya. Waliyadzubillah. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya yang paling, ya, mencontoh, yang paling besar upayanya di dalam mencontoh dan meniru itu adalah anak-anak kita. Karena anak-anak kecil secara tabiatnya, secara fitrahnya, secara wataknya, dia itu meniru dan mencontoh. Apalagi anak-anak di usia tufuliyah, usia kanak-kanak di bawah 7 tahun. Ini usia mereka mengcopy paste. Makanya ketika Nabi SAW itu memerintahkan bahwasanya anak itu diperintahkan untuk sholat di usia 7 tahun, ya kan? Kemudian apabila tidak sholat di usia 7 tahun, maka boleh diberi hukuman dengan hukuman pukulan. Nah, di antara hikmah Nabi itu memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun, ya, itu bahwasanya memang usia 7 tahun adalah usia mumayyiz. Usia yang anak sudah bisa memilah-milah antara kebaikan dan keburukan, antara dampak dari perbuatannya apakah akan berdampak baik ataupun tidak. Ini sudah mulai, ya, sempurna kemampuan mereka di dalam nalar, ya. Jadi di dalam menalar sesuatu itu udah mulai sempurna. Tapi anak-anak di bawah usia 7 tahun belum, ya. Jadi masih belum. Dan Nabi mengetahui hal ini. Sehingga ketika anak-anak di usia di bawah 7 tahun, ini adalah usia yang mana mereka itu rentang konsentrasinya masih sangat rendah. Sedangkan sholat esensinya adalah khusyuk, ya. Khusyuk yaitu konsentrasi dan diam, ya. Karena pada saat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan anak-anak mereka itu memiliki konsentrasi yang sangat pendek sekali. Mereka masih belum bisa berlama-lama diam. Ya, beda dengan anak yang sudah berusia mumayyiz, itu sudah lebih bisa memahami instruksi, lebih bisa memahami, ya, perkataan dan penjelasan, sedangkan anak-anak di bawah usia 7 tahun belum. Akan tetapi anak-anak di bawah usia 7 tahun, mereka ini adalah pengcopy paste, muqallid yang paling baik. Jadi pembelajaran mereka yang paling efektif itu adalah ketika mereka melihat siapa? Melihat orang tuanya, mencontoh orang tuanya, ya. Mungkin orang tuanya nggak pernah memerintahkan dia untuk sholat, ya. Namun orang tuanya sering sholat, ya, sering melaksanakan sholat. Bapaknya sering sholat, sering datang ke masjid. Lalu kemudian ketika pulang pun juga sholat sunnah di rumahnya. Anaknya melihat hal ini, ya. Dan ketika anaknya melihat,
maka dia pun mencontoh. Ya, dia mengikuti dan mencontoh. Juga demikian, dia melihat ibunya itu berhijab dengan hijab syar'i, maka dia pun juga akan mencontoh. Dan juga anak juga ketika melihat bahwasanya bapak ibunya ini senang berinteraksi dengan itu Al-Qur'an, ya, mereka senang membaca Al-Qur'an, senang tilawah Al-Qur'an, senang mendengarkan Qur'an dan seterusnya, maka anak pun juga sama, dia akan mencontoh, ya, dia akan mencontoh. Bukankah anak-anak kecil itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu ya berproses ya di dalam pertumbuhannya, mulai dari mereka usia 1 tahun, 2 tahun, ya ini usia tufuliyah sughroh ya. Itu ketika itu indera pendengaran mereka dan penglihatan mereka sudah bagus. Akan tetapi mereka belum bisa berbicara. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka belajar bicara, ya, maka mereka mendengar dan melihat apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Pada saat mereka mendengarkan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan orang tuanya, pada saat dia sudah mulai ya indranya dia untuk bicara sudah mulai berkembang, maka dia akan mengulang-ulang, mengikuti ya. Dia mengikuti ucapan orang tuanya. Ucapan apa yang dia dengar. Meskipun dia paham ataupun nggak paham. Ya, yang penting dia mengikuti, dia membeo ya apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Padahal dia nggak tahu yang diucapkan itu apa. Makanya ini fase dan masa yang paling baik untuk mentalkin mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, mereka dibiasakan untuk mendengarkan Al-Qur'an, mereka dibiasakan untuk mendengarkan zikir-zikir dan yang semisalnya. Karena ketika anak itu baru belajar bicara, itu indera pendengarannya yang paling efektif dan juga mereka adalah seorang pengamat yang luar biasa, teliti. Mereka juga melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya mereka akan cenderung untuk mengikuti apa yang mereka dengar dan mencontoh apa yang mereka lihat, ya. Oleh karena itu sungguh sangat naif sekali orang tua yang memerintahkan anaknya untuk sholat, sedangkan orang tuanya suka meremehkan sholat, menunda-nunda sholat, nggak mau ke masjid. Juga suatu hal yang sangat naif ya. Itu jika orang tua menginginkan anaknya itu memiliki adab, memiliki sopan santun, akan tetapi orang tuanya di rumahnya ngomongnya kasar, ya, bicaranya tidak baik. Ini tentunya akan merusak fitrahnya anak. Dan juga ya suatu hal yang sangat naif, ya, apabila orang tua itu ya yang dia suka merokok, kemudian melihat anaknya merokok, dia marah. Padahal anak itu mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya, yang dilakukan oleh orang tuanya, itu yang cenderung akan dia ambil, ya. Dan betapa banyak ya para ikhwas sekalian, kegagalan di dalam pengasuhan, di dalam pendidikan anak, itu lantaran adanya inkonsistensi, terjadinya parad antara apa yang diucapkan oleh orang tua dengan apa yang diperlihatkan dan dicontohkan oleh orang tua, ya. Nah, jadi para ikhwas mencontoh, meniru, ini merupakan tabiatnya anak-anak. Oleh karena itu waspadalah, ya. Waspadalah Anda wahai para orang tua, ya, dari sengaja atau nggak sengaja itu menampakkan atau menunjukkan hal-hal yang buruk dan yang jelek, ya. Ini akan cenderung dicontoh dan ditiru oleh mereka. Makanya asas kaidah daripada pendidikan yang penting adalah al-qudwah al-hasanah. Kita memberikan contoh yang baik. Ya, dan Nabi SAW itu adalah manusia yang memiliki kesempurnaan di dalam perangainya, di dalam akhlaknya. Manusia ketika melihat akhlaknya itu betapa takjubnya dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita pun juga seharusnya demikian. Kita juga harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus meniru beliau, meniru perangai beliau agar anak-anak kita pun juga bisa mendapatkan contoh, ya, yaitu apa? Jadi anak-anak itu ya jamaah sekalian, mereka itu lebih mudah untuk mengikuti sesuatu yang konkret daripada yang abstrak. Yang saya maksud konkret daripada yang abstrak, mereka itu lebih mudah mempelajari sesuatu yang mereka bisa indra, mereka bisa lihat, mereka bisa dengarkan, dibandingkan dengan hanya sesuatu yang mereka dengarkan saja. Kalau kita menceritakan tentang kisah-kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah seorang yang dermawan, orang yang begini. Ya ini
insya Allah bermanfaat buat anak, ya. Dia akan mendapatkan maklumat, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, ya, mendapatkan motivasi dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila ya akhlak-akhlak dari kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tuanya ini juga ditunjukkan di dalam perbuatan, diamalkan oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya ketika misalnya contohnya, ya, orang tuanya itu mengajarkan sifat dermawan kepada anak, kemudian orang tuanya ketika itu bersedekah, mencontohkan sedekah, ya. Nah, ketika orang tua mencontohkan sedekah, itu hendaknya orang tua juga mengajarkan kepada anak-anaknya bahwasanya Nabi yang mulia alaihissalam, kemudian istri-istri beliau itu adalah orang-orang yang dermawan. Mereka mencintai sedekah, ya. Padahal mereka bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, ya. Ya, jadi seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika melihat ada seorang ibu dengan 2 orang putrinya yang enggak punya makanan, ya, datang, maka Ibunda Aisyah melihat di rumahnya enggak ada apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Kemudian dikasihlah 1 butir kurma itu ke si ibu tadi. Subhanallah, Ibunda Aisyah ketika itu sangat takjub ketika melihat si ibu ini, dia membelah kurmanya. Membelah kurmanya, yang satu untuk anaknya, yang satu untuk anaknya yang lain, dan dia tidak memakannya, ya. Dan ini menunjukkan betapa kasih sayangnya seorang ibu, ya. Dan juga di dalam riwayat yang lain juga sama, ya. Jadi pernah suatu ketika ada seorang ibu dengan 2 orang anak putrinya datang, ya. Mereka sudah berhari-hari, ya, intinya mereka dalam keadaan lapar, ya. Nah, ketika Ibunda Aisyah melihat, ya, mereka, Ibunda Aisyah adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat empatinya tinggi, ya. Akhirnya beliau pun berusaha untuk masuk ke rumahnya mencari apa yang ada supaya bisa diberikan kepada mereka ini. Akhirnya Ibunda Aisyah mendapatkan 3 butir kurma. Diberikanlah 3 butir kurma ini kepada sang ibu tadi. Nah, lalu oleh sang ibu, anaknya, ya, dibagi 1 butir untuk anaknya yang satu, 1 butir untuk anaknya yang lain. Lalu kemudian anaknya memakan dengan lahap. Ketika ibunya akan memakan, ya, anaknya masih lapar. Dia minta lagi ke ibunya. Dan subhanallah, oleh ibunya, kurma yang satu tadi dibelah lagi menjadi 2, diberikan lagi ke kedua orang anaknya. Sehingga ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjadi sangat takjub dengan kejadian ini dan beliau menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, beliau bersabda memuji bagi orang-orang yang memiliki anak wanita yang mana dia mendidiknya dengan baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti mendapatkan surga, ya. Dan ini merupakan, ya, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang memiliki anak-anak wanita, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, para ikhwas sekalian, tentang sifat dermawannya Rasulullah, kemudian istri-istri Rasulullah dan juga sahabat-sahabat dan orang-orang yang soleh. Jadi kita ketika memberikan contoh, kita juga perlu untuk menjelaskan agar terbentuk di dalam diri mereka kecintaan mereka kepada Rasul, Nabi, sahabat-sahabat, istri-istri Nabi dan juga orang-orang yang soleh. Ya, jadi kita harus juga sudah mulai memupuk rasa cinta mereka kepada kebaikan, ya. Dan juga kita harus menunjukkan kebaikan tersebut dalam rupa yang konkret, ya. Kita harus memberikan contohnya. Tidak cuma secara teori atau lisan atau kita jelaskan, ya, hanya secara konsep saja tapi tidak kita praktekkan. Nah, maka ini akan membuat mereka menjadi bingung, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sesungguhnya, ya, anak-anak itu yang mana mereka itu dikatakan sebagai karakter pengcopy paste, ya. Jadi tabiat mereka itu akan mengikuti yang ada di sekitarnya. Makanya itu sampai-sampai dikatakan anak-anak itu seperti spons. Dia akan menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Kalau yang ada di sekitarnya adalah kejelekan-kejelekan, maka dia akan menyerap kejelekan. Tapi kalau yang di sekitarnya adalah kebaikan-kebaikan, dia akan menyerap kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, oleh karena itulah ada salah seorang ulama, ya, terdahulu itu sampai mengatakan bahwasanya inna toba, ya, itu lasun, ya. Sesungguhnya tabiat itu adalah pencuri, ya. Artinya tabiat itu diambil dengan cara mencuri, ya. Yang dimaksudkan mencuri di sini adalah seringkali yang namanya orang atau anak, ya, dia itu mengambil tabiat, ya,
Orang tua mungkin dia mengklaim, wah saya sudah ngajarin dia untuk jujur. Orang tua sudah mengklaim dia sudah mendidik anaknya untuk berbuat baik. Tapi ternyata secara nggak sadar, dia melakukan sesuatu keburukan-keburukan seperti berbohong yang diperhatikan oleh anaknya. Akhirnya apa yang diambil oleh anaknya? Bukan nasihatnya dia, bukan ucapannya dia, bukan perkataannya dia, tapi apa yang tampak di mata dia. Dan ini sebab seringkali ya gagalnya pendidikan anak seperti ini. Itu adanya inkonsistensi, paradoks yang didapatkan oleh sang anak antara dari yang dia saksikan dengan apa yang disampaikan oleh orang tua mereka. Ya, tapi yang lebih mempengaruhi mereka itu al-qudwah, itu contoh, ya. Contoh itulah yang lebih mereka perhatikan, ya. Nah, itu sampai-sampai ya ada juga seorang ulama yang mengatakan bahwasanya al-qudwah, ya, yang namanya contoh itu ablaq min alafil mawa'id, ya. Al-qudwah itu contoh itu ablaq, lebih nyata, ya, itu lebih efektif daripada ribuan mawa'id, ribuan nasihat-nasihat. Dan betapa banyak orang-orang tua yang memberikan nasihat bola-balik, ya. Namun apa? Namun kok anaknya seakan-akan tidak mendengarkan dia. Anaknya nggak mau mengikuti dia. Karena ternyata apa? Ternyata ya anaknya mengambil dari sisi lain, ya. Yang harus kita perhatikan juga ya para ikhwas sekalian, bahwasanya ya lisan itu ada dua macam lisan. Lisanul qaul dan lisanul hal. Lisanul qaul itu ucapan kita, perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Tapi lisanul hal itu adalah apa yang keluar dan tampak dari amal perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang mengatakan bahwasanya dia seringkali memberikan nasihat seperti ini, tapi ternyata lisanul halnya itu menyelisihi apa yang dia ucapkan, apa yang dia ucapkan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tua, ya, para orang tua itu haruslah bisa memberikan contoh yang baik, ya, bagi anak-anaknya. Dia harus berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anaknya, ya. Meskipun memang yang namanya orang tua manusia biasa, pasti dia memiliki kesalahan, memiliki kekurangan-kekurangan. Tapi perhatikan, ya, khususnya di hadapan anak-anak kecil, di hadapan anak kecil, ya, kita boleh jaim, jaga image. Artinya kita tunjukkan yang baik di hadapan mereka. Kalau kita misalnya ya memiliki kekurangan-kekurangan, jangan ditampakkan kepada anak-anak kita, jangan, ya. Dan syukur-syukur apabila kita berusaha untuk memperbaiki, untuk senantiasa muhasabah dan seterusnya, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ya mengancam orang-orang yang antara ucapan dan perbuatannya itu tidak sejalan, ya. Kabura maqtan indallahi fa an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu ya mengatakan apa yang enggak kamu kerjakan, ya. Juga di dalam hadis Nabi yang sahih bahwasanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, jadi ada seorang laki-laki di hari kiamat, ya, itu didatangkan, dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, ya. Nah, lalu ya dia itu dalam posisi yang dibalik dan dia berputar-putar seperti putarnya, ya, putaran di situ, ya. Nah, lalu kemudian para penghuni neraka yang lainnya itu ngumpul semuanya, ya. Lalu kemudian penghuni neraka yang lainnya itu ngomong dia itu, yaitu ai fulan, itu masya'nuka, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, katanya orang-orang penghuni neraka yang lainnya, ya. Bukankah kamu dulu yang menyuruh kami kepada yang ma'ruf dan mencegah kami dari yang mungkar? Maka orang yang disiksa tadi mengatakan, kuntu amirukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum anil munkari wa atihi. Iya, aku dulu menyuruh kalian kepada yang ma'ruf tapi aku enggak mengerjakannya, dan aku melarang kalian dari yang mungkar namun aku malah melakukannya. Waliyadzubillah. Wa nas'alullaha salamat wal afiyah. Ya baik, ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini jadi prinsip ini adalah prinsip yang penting sekali yang harus kita pahami, ya, bahwasanya al-qudwah al-hasanah itu di antara kunci keberhasilan pendidikan anak. Maka orang tua harus berusaha untuk menampakkan dan menunjukkan contoh yang baik buat anak-anaknya, ya. Baik, ya, ini sekarang kita sudah masuk ke sesi soal jawab, ya, untuk soal jawab.
saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas materi yang disampaikan di hari ini. Dan Sobat Muslim, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Dan bagi Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Sobat Muslim bisa kirimkan ke 0823 2727 5333. Silakan Sobat Muslim bisa kirim lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp. Baik Ustaz, kita akan coba menjawab pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ini pertanyaan pertama Ustaz untuk hari ini. Ke pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menangani anak yang gemar main HP? Dan anak selalu menangis jika tidak diberi HP, Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya, baik. Ya. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang tua, bahwasanya yang namanya handphone, gadget, smartphone, dan lain sebagainya, ini adalah lebih banyak memberikan efek yang negatif buat anak-anak. Ya, jadi efeknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dan seringkali ya bahwasanya kita dapati anak-anak itu ada yang sampai ketagihan game, sampai mereka selalu menghabiskan waktunya itu di dengan gadgetnya, dengan handphonenya, ya. Ya, mungkin ya di awalnya ya menurut dari sebagian orang tua bahwasanya memberikan handphone atau gadget itu bisa mendidik anak dari sisi lain. Namun sejatinya dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil itu ya itu harus diminimalisir ya sebesar mungkin diminimalisir untuk mereka tidak bermain gadget atau handphone. Khususnya buat anak-anak kecil di bawah usia 7 tahun. Bahkan menurut ini ya yang saya baca ya dari penelitian yang terakhir, anak-anak di bawah 7 tahun itu screen time mereka maksimal adalah 15 menit dalam waktu 1 hari. Nggak boleh lebih daripada itu. Ya, itu screen time. Soalnya gadget atau handphone atau smartphone ini banyak memberikan efek negatif bukan cuman untuk dari sisi muatan-muatan buruknya ya, namun juga dari sisi tumbuh kembang anak ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu pun juga terganggu. Anak-anak itu seharusnya mereka banyak beraktivitas, banyak bergerak dan lain sebagainya. Gara-gara handphone, gara-gara gadget, akhirnya mereka pun tidak banyak bergerak. Sehingga mereka banyak menghabiskan waktu di depan handphonenya. Yang mana seharusnya ketika bergerak ya itu dari sensor-sensor tubuh mereka itu stimulasi ya. Jadi anak yang banyak bermain, banyak bergerak itu akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang dia diberikan permainan-permainan tapi permainannya tidak bergerak. Ya, ini khususnya untuk ya, ini yang paling utama dan khususnya buat anak-anak ya yang usianya di bawah 7 tahun ya. Lalu bagaimana Ustaz kita menangani anak yang gemar main HP? Orang tua harus punya ketegasan di dalam hal ini. Pertama, yakini dulu apa manfaatnya handphone buat anak tersebut. Kalau nggak ada manfaatnya sedikit, maka orang tua harus punya prinsip di dalam hal ini. Jauhkan anak-anak itu dari hal-hal yang tidak begitu bermanfaat. Jadi jangan sampai ya orang tua juga melakukan inkonsistensi. Melarang anaknya main HP, tapi orang tua menghabiskan waktunya dengan HP, bermedia sosial misalnya. Ya, jadi memberikan contoh yang jelek juga. Ini adalah suatu hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu orang tua harus punya aturan yang tegas, yang ketat. Ya, jadi dibuat aturan. Aturan ini dikomunikasikan dengan anak. Bikin persyaratan dan perjanjian dengan anak. Bisa, anak-anak kecil juga kita bisa membuat perjanjian dengan mereka. Nanti ya, di dalam kaidah berikutnya itu ada kaidah yang namanya, at-thawab wal uqubah. Ya, kaidah reward and punishment. Kita memberikan hadiah atau penghargaan dan juga memberikan hukuman jika anak-anak itu dia melakukan sesuatu. Ya, nah anak-anak yang dia itu gemar bermain HP, ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, ya itu harus dibikin aturan. Maksimal 1 harinya seharusnya menurut dari penelitian itu screen time-nya 15 menit. Ya, jadi dibuat aturan. Kamu boleh main handphone nak, tapi maksimal 15 menit. Kemudian perhatikan muatannya, isinya, ya. Kalau misalnya dia nonton YouTube, cari muatan-muatan yang baik, ya. Sekarang banyak ya, ada ada YouFit Kid, ada Roja ini ya, Roja ceria dan yang semisalnya. Cari muatan-muatan yang baik dan bermanfaat buat anak, ya. Dan disepakati anak-anak dia sudah
sering terbiasa dengan handphone ya, kalau misalnya langsung kita cut, kamu nggak boleh main handphone, ini juga akan kurang baik ya. Ini akan menimbulkan menimbulkan anak itu tidak menerima dan memberontak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah kita meminimalisir, kita mengurangi jamnya dia untuk melihat atau bermain dengan gadget. Itu yang kita kurangi. Kemudian kita menerapkan juga yang namanya reward and punishment. Kalau misalnya dia itu nurut dengan kita bisa ngasih dia penghargaan atau hadiah, dan hadiah tidak mesti harus dengan barang. Nah, misalnya dia melanggar dia sudah dikasih tahu nggak boleh main handphone, dia masih terus-terusan main handphone, maka kita bisa memberikan dia hukuman. Di antara hukumannya apa? Orang tua boleh mengambil handphonenya. Orang tua boleh mengambil handphonenya dan dikasih tahu handphone ini akan dikembalikan jika kamu mau menuruti perjanjian yang sudah dibuat bersama. Terus kemudian bagaimana kalau anak nangis? Nggak apa-apa. Ya, orang tua nggak perlu khawatir, nggak perlu takut jika anak itu nangis. Nangis ini adalah senjatanya anak ya, agar keinginannya dipenuhi ya. Oleh karena itu, orang tua harus punya prinsip yang tegas ya, meskipun anak nangis tidak masalah ya, tidak masalah. Lalu kemudian yang terakhir adalah cari permainan-permainan lain yang lebih positif, yang lebih bermanfaat dan melibatkan orang tua. Hendaknya orang tua membersamai anak termasuk di dalam bermain ya, dan bisa jadi anak-anak itu main handphone karena orang tuanya tidak membersamai si anak ya, dikarenakan orang tua tidak pernah mau bermain sama anak, akhirnya anak mencari aktivitas yang lainnya. Tapi masalahnya Ustaz, kita sibuk dan sebagainya, sesibuk-sibuknya orang tua harus dia berusaha mencari waktu untuk membersamai anak, terutama di dalam bermain, karena ini penting ya, dan ini sangat benar-benar ya, penting sekali, yaitu kita bisa membersamai anak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita lanjut lagi Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, adakah amalan-amalan ketika anak masih dalam kandungan agar nanti bisa menjadi anak yang soleh atau solehah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, baik ya. Jika kita belajar ya dari metodenya keluarga Imron ya di dalam mendidik anak, itu subhanallah banyak pelajaran yang bisa kita petik di situ ya. Jadi di Al-Qur'an itu ada dua sosok yang bukan nabi, bukan rasul, yaitu Imron dan Luqman. Ya, Luqman ini banyak mengajarkan kita metode mendidik anak ketika ya anak-anak itu sudah lahir. Sedangkan di dalam keluarga Imron kita diajarkan, kita banyak memetik ya metode parenting pendidikan ketika ya dari semenjak anak belum dilahirkan hingga sampai anak itu dilahirkan ya. Jadi ini sebenarnya sudah bisa kita ambil faidahnya dari kisahnya Luqman dan ya kisahnya keluarga Imron ya, dan ini memang butuh waktu sendiri ya bahasan. Ya, cuman singkatnya ya, bagi orang tua yang anaknya masih berada di dalam kandungan, maka sesungguhnya bonding anak dengan ibu itu sangat kuat sekali. Ya. Ikatan attachment-nya anak dengan ibu sangat kuat sekali dan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, ya, perkembangan anak itu juga dipengaruhi dengan kondisi emosi ya, kondisi emosi psikologis dari sang ibu. Oleh karena itu, ibu yang dia gemar membaca Quran, dia senang berzikir, bertasbih, beristighfar, gemar berdoa kepada Allah, ya, dia biasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu ini akan mendapatkan ketenangan emosi dan psikologis. Itu akan mempengaruhi si anak. Oleh karena itu, di antara metode ya yang baik untuk mendidik anak mulai dari kecil, ibu membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Ya, khususnya dia membiasakan lisannya untuk membaca Quran, untuk berzikir, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian juga menyibukkan dengan ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu, kemudian juga mendengarkan murotal-murotal, karena ini akan mempengaruhi emosinya, psikologisnya, dan kejiwaannya, tentunya akan mempengaruhi anak. Dan banyak penelitian yang menunjukkan ya, bahwasanya ibu yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu akan melahirkan anak yang juga cinta, senang dengan Al-Quranul Karim. Dan ini dimulai dari sang ibunya. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari istri Imran ya pada saat beliau hamil ya. Pada saat beliau hamil,
adalah beliau menazarkan anak yang ada di dalam kandungannya untuk menjadi seorang muharrar. Ya, muharrar itu artinya adalah seorang yang soleh yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Artinya di sini, ya pingin anak yang soleh, maka hadirkan niat, hadirkan azam, tekad, bahwasanya anaknya yang lahir akan dia didik untuk menjadi anak-anak yang soleh. Dan tentunya dia juga tidak pernah lepas dari doa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengkaruniakan dia anak yang soleh, anak yang baik. Ya wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Sebenarnya anak ini memiliki kemampuan namun kurang percaya diri Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, baik ya. Itu sebenarnya ya anak-anak yang kurang percaya diri ya. Ya, ini sebenarnya ya itu bisa jadi karena ada pola komunikasi ya, pola komunikasi yang keliru ya antara bapak ibunya dengan anaknya ya. Biasanya ini ya terjadi itu karena orang tua yang suka menilai, membanding-bandingkan anak ataupun sampai menvonis anak ya. Ataupun juga ya ucapan-ucapan orang tua ya yang misalnya si anak sedang ingin melakukan sesuatu hal itu tiba-tiba dari orang tuanya ngomong, wah itu sulit, wah itu nggak mungkin. Akhirnya hal ini menimbulkan ketidakpercayaan diri pada anak ya. Ya. Nah, ini itu seringkali terjadi karena pola asuh ya yang tidak kita sadari. Sehingga cara kita pertama kali adalah kita harus introspeksi, muhasabah dengan cara ataupun metode kita di dalam mendidik anak. Ini adalah kunci pertama. Kita harus introspeksi dulu ya dan berusaha untuk ya identifikasi ya dari pola asuh kita itu yang mana kira-kira yang salah yang harus perbaiki ya. Lalu kemudian ya juga yang nggak kalah pentingnya ya bahwasanya ya ini yang harus kita pahami ya bahwasanya orang tua harus menunjukkan penerimaan ya dengan segala kondisi yang dimiliki oleh sang anak ya. Jadi orang tuanya itu paham ya bahwasanya setiap anak ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Orang tua harus mengerti ini dan dia harus menerima apapun kondisi dari sang anak dan dia nggak boleh memaksa anak ya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tuanya ya. Jadi dia harus membangun komunikasi yang baik ya. Jadi dia harus mau untuk mendengarkan keluhan-keluhan anak ya dan juga jangan terlalu ya kita kita memaksa anak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kita gitu loh ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga itu ya. Itu adalah ya kita harus ketika menerapkan ya konsep atau kaidah memberikan reward and punishment ya. Itu seringkali orang tua itu hanya bisa mengkritisi saja. Cuman bisa mengkritik saja, tapi tidak pernah memuji ya. Oleh karena itu hendaknya orang tua dia harus bisa bersikap pertengahan di dalam mengkritisi dan memuji. Ketika mengkritik juga harus mengkritik yang membangun, penuh dengan kasih sayang dan dengan bahasa yang santun. Dan juga ketika memuji jangan sampai memuji yang berlebihan yang dapat menyebabkan si anak jadi ya terlalu besar kepala ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh setiap orang tua ya. Jadi ketika anak itu dia melakukan perbuatan yang baik, maka dia harus memujinya, mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh anaknya di dalam hal-hal yang baik. Dia harus mengapresiasinya ya. Dan jangan terlalu banyak mengkritisi ya. Kita boleh menasehati anak, tapi jangan kita terlalu banyak mengkritisi apa yang dilakukan anak. Kita sedikit-sedikit udah kita komentari. Ini kok kayaknya begini, ini kok kayaknya kurang bagus, ini kayaknya kurang baik dan seterusnya. Ya, ini yang bisa
menimbulkan ya anak itu kurang percaya diri. Dan juga orang tua harus menyampaikan ya, bahwasanya mereka sayang dengan anaknya apapun kondisinya ya. Jadi orang tua harus menyampaikan, harus ngomong. Ini termasuk bagian dari kita berkomunikasi dengan baik, dan orang tua juga harus bisa mengekspresikan perasaannya. Sebagaimana juga anak itu juga dia harus belajar untuk mengekspresikan perasaannya. Kalau anak dia sudah bisa mengekspresikan hatinya, ya dia bisa curhat ke orang tuanya, insya Allah itu dia akan bisa menjadi sosok yang lebih percaya diri. Ya wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk hari ini. Dan bagi bagi sobat muslim pertanyaannya yang belum terjawab, insya Allah kita akan ajukan lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya sudah kembali mengisi di Radio Muslim Jogja, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada sobat muslim yang sudah mendengarkan kajian ini. Insyaallah kita akan dapat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta dan keluarga Anda.